Junaidi Ulfa. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo. Saya merupakan guru SDN Posangit Lor 1, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Pengajar praktik saya adalah Bapak Edi Santoso SPD dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Mufid MMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Paparan kali ini berisi refleksi diri saya pribadi terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini akan saya sampaikan 3 poin sebagai bahan refleksi. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Poin yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian poin yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada poin yang pertama, yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa peran guru lebih dominan daripada peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang aktif karena hanya menerima transfer ilmu dari guru. Yang ketiga, peserta didik kurang motivasi sehingga pembelajaran bersifat monoton. Yang keempat, hanya terpaku pada pencapaian materi sesuai KKM saja. Yang kelima, peserta didik kurang responsif terhadap proses pembelajaran. Yang keenam, guru merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas terhadap materi yang diajarkan. Yang ketujuh, guru kurang memahami karakteristik peserta didik atau keunikan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik serta latar belakangnya. Yang kedelapan, guru merasa bahwa kelas yang tertib, disiplin, dan menurut sudah mencerminkan suasana yang ideal. Yang kesembilan, guru kurang mengakomodasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Selanjutnya, guru kurang melakukan refleksi, sehingga guru kurang memahami kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada poin yang kedua ini, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekitar. Kemudian, yang ketiga, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai bakat, minat, kreativitas, dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, menghargai setiap karakter belajar peserta didik. Yang kelima, memberikan apresiasi dan reward serta meniadakan hukuman atau punishment. Yang kelima, memberikan pertanyaan pemantik sebagai motivasi awal agar anak tertarik terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, belajar bukan lagi paksaan atau tekanan, namun belajar dalam suasana yang bahagia dan dengan senang hati. Dan pada poin yang ketiga, tentang penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan cara melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang bersifat kontekstual sesuai kondisi sosiokultural setempat. Yang ketiga, mengintegrasikan setiap pembelajaran dalam pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan budi pekerti. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Dan yang terakhir, guru tidak lagi banyak menuntut, namun menuntun dengan sistem AMONG, di mana dengan menerapkan asah, asih, dan asuh. Nah,
Apakah kesimpulan dari paparan saya kali ini? Menurut refleksi diri saya pribadi, kesimpulan yang dapat saya tarik adalah yang pertama, anak bukanlah selembar kertas kosong yang bebas kita isi atau kita tulisi apapun. Namun, anak terlahir seperti kertas yang sudah terisi, tetapi dengan tulisan dan goresan yang masih samar. Maka, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis samar tersebut agar menjadi lebih jelas dan lebih terang. Kemudian yang kedua, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, namun ada tuntunan agar anak memiliki karakter atau budi pekerti luhur sehingga dapat mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru bergerak, Indonesia maju.